وحدنا رب القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang senantiasa Ia berikan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran Qaidah Al-Lughah Al-Arabiyah, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab, atau mengenali bagaimana peletakan sebuah harokat, kapan dia harus diberikan harokat dhammah atau marfu', kapan ia diberikan harokat mansub atau fathah, dan kapan juga diberikan harokat majzum atau sukun, dan juga kapan diberikan harokat kasrah atau majrur. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua atau bagian yang kedua pada halaman 15 dengan judul Ajza'u al-Jumlah. Ajza'ul Jumlah yaitu yang bermakna bagian-bagian kalimat, di mana sedikit kita akan menjelaskan pertemuan yang sebelumnya supaya berkaitan dengan pelajaran yang sekarang, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau disebut dengan kalimat yang sempurna, di mana dikatakan dia kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah ketika seorang pendengar memahami pembicaraan kita. Artinya, ketika saya berbicara kepada si fulan, maka si fulan tersebut memahami isi yang saya bicarakan, maka inilah yang disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Dan perlu kita ketahui bahasanya di antara syarat dikatakan jumlah mufidah, minimalnya dia harus terdiri dari dua kata. Misalkan al-bustanu jamilun, al-bustanu jamilun, kebun tersebut bagus, ya. Ketika saya mengatakan kepada si Ahmad, Ahmad, al-bustanu jamilun, Ahmad, bahwasanya kebun itu indah. Maka ketika saya mengatakan kepada Ahmad bahwasanya kebun itu indah, maka si Ahmad langsung memahami apa yang saya ucapkan, sehingga si Ahmad tidak butuh pertanyaan lagi. Inilah yang dikatakan dengan jumlah mufidah, dan ia terdiri dari dua kata. Namun apabila saya mengatakan dengan satu kata saja, Ahmad, kebun, maka si Ahmad pasti akan merasa kebingungan dan akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kebun. Sehingga ketika saya menyampaikan kepadanya satu kata saja, pasti dia akan bertanya, ada apa dengan kebun? Ya, maka ketika saya mengatakan al-bustanu jamilun, kebun tersebut indah, maka si Ahmad memahami bahwasanya saya mensifati kebun itu dalam keadaan
indah. Taib. Intinya jumlah mufidah adalah kalimat yang sempurna yang bisa dipahami oleh al-mustami', yaitu orang yang mendengarkan. Dan minimalnya dikatakan jumlah mufidah minimal dia terdiri dari 2 kata atau lebih. Taib. Dan di dalam kalimat yang sempurna tersebut atau di dalam jumlah mufidah tersebut, di sana terdapat di dalamnya ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Ya, taib. Dan pada pertemuan kali ini maka kita akan mengenali ajazaul jumlah, bagian-bagian yang ada atau bagian-bagian kata yang ada di dalam kalimat. Taib. Silakan fokus di halaman 15 dan judul ajazau al jumlah, bagian-bagian kalimat. Taib. Al-amsilatu raqiba Ibrahimu al-hisana yuda'ibu Ismailu al-qitta yahsudu al-fallahu al-qumha ta'kulu syatu fulan wa sya'iran sami'tu an-nasihata yasqa'u an-nuru fil hujrati tajri as-safinatu 'alal ma'i hal tuhibbus safar. Taib. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang sempurna. Ya. Tadi dari nomor 1 sampai nomor 8 itu semua adalah bentuk kalimat yang sempurna, yaitu jumlah mufidah. Namun di dalam kalimat yang sempurna tersebut, di dalamnya terdiri dari macam-macam kata. Ada kata fi'il, yaitu kata kerja, ada kata isim, dan juga di dalamnya ada huruf. Taib. Oleh karenanya di dalam sebuah kalimat atau jumlah mufidah tidak lepas dari isim, fi'il, dan huruf. Taib. Untuk lebih jelasnya kita akan baca keterangannya. Taib. Taib, sebelumnya saya akan terjemahkan dulu. Raqiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim telah mengendarai al-hisan, al-faras, yaitu kuda. Kita lihat di sini kata raqiba. Raqiba itu adalah kata kerja atau kata fi'il. Ibrahimu adalah kata isim, nama seorang manusia. Al-hisana yaitu kata isim juga, nama yang sifatnya adalah hewan atau binatang. Baik. Berikutnya yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Ismail sedang memainkan kucing. Ya, yuda'ibu di sini adalah kata kerja. Ismail adalah isim. Al-qitta juga adalah isim. Taib. Yahsudu al-fallahu al-qumha. Petani tersebut sedang memanen al-qumha, gandum. Ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran. Biri-biri tersebut sedang memakan kacang-kacangan dan gandum. Sami'tu an-nasihata. Saya telah mendengar nasihat. Yasta'u an-nuru fil hujrah. Cahaya tersebut sedang memancar di dalam kamar. Tajari as-safinatu 'alal ma'. Kapal tersebut sedang berlayar di atas air. Perlu diperhatikan kalau tajari ketika kalimatnya di daratan maka artinya berlari. Namun kalau tajari yang teks kalimatnya masalah air maka maksudnya adalah berlayar. Baik. Tajari as-safinatu 'alal ma'. Kapal tersebut sedang berlayar di atas air. Hal tuhibbus safar? Apakah kamu suka bepergian? Baik. Al-bahsu
Kita akan jelaskan di sini ya sesuai dengan penjelasan dari pembuat buku tersebut ya. Baik. Arafna fi ma madha anna al-jumlah al-mufidah tatarakkabu min ajza'in hiya al-kalimat wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi anwa' al-kalimati fanaqul. Baik. Kita telah memahami, telah mengetahui pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalimat sempurna tatarakkabu min ajza'i hiya al-kalimat, dia terdiri atau tersusun dari bagian-bagian kata ya, kata isim, kata kerja ya. Wa nuridu an na'rifa fi hadha dars anwa' al-kalimat, dan pada kali ini atau sekarang ini kita akan mengenali macam-macam kata ya. Baik. Idza bahasna fil jumali allati ma'na wajadna anna al-kalimat Ibrahim wa Ismail wal Fallah alfazu tusamma biha ashkhas. Baik. Apabila kita membahas ya dalam kalimat yang telah tadi kita bacakan, wajadna anal kalimat, bahwasanya kita mendapati kata-kata Ibrahim ya, kata Ibrahim, wa Ismail wal Fallah alfazu tusamma biha ashkhas, itu semua adalah lafaz-lafaz yang dinamakan dengan ashkhas. Apa itu ashkhas? Yaitu nama orang ya. Artinya kata Ibrahim, kata Ismail, kata Al-Fallah yaitu petani. Alfazu tusamma bi ashkhas, ia adalah lafaz yang disebut dengan ashkhas, yaitu nama orang. Wa anal kalimat, dan adapun kata-kata al-hisan yaitu kuda, wa sya'ir dan gandum, alfazu tusamma biha anwa' minan nabat. Baik. Adapun terkait dengan tumbuh al-qamha yaitu gandum, wal ful kacang-kacangan, alfazu tusamma biha anwa' minan nabat, itu adalah lafaz-lafaz yang disebut dengan an-nabat yaitu tumbuh-tumbuhan. Baik. Artinya yang bersifat tumbuh-tumbuhan seperti kurma, singkong, dan juga gandum dan lain sebagainya yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, maka disebut dengan isim an-nabat ya, isim an-nabat. Adapun yang sifatnya adalah binatang, hewan, itu disebut dengan isim al-hayawanat ya. Baik. Adapun yang bersifat manusia itu disebut dengan apa? Isim ashkhas. Baik. Jadi isim ashkhas itu di dalamnya ada nama orang yang sifatnya manusia. Adapun isim yang berkaitan dengan al-hayawan itu di dalamnya adalah berupa binatang, hewan seperti kuda, singa, dan lain sebagainya. Baik. Adapun terkait dengan tumbuh-tumbuhan seperti tadi gandum, kacang-kacangan, maka itu masuk pada isim yang bentuknya an-nabat. An-nabat artinya tumbuh-tumbuhan. Baik. Kita lanjut. Wa anal hujrata was-safinata wal ma alfazu tusamma biha anwa'u minal jamad. Baik. Adapun al-hujrah yaitu kamar, was-safinah dan kapal, wal ma dan air, alfazu tusamma biha anwa'u minal jamad, ia adalah lafaz-lafaz yang dinamai dengan macam-macam benda mati ya. Artinya segala
bentuk benda mati itu disebut dengan isim jamad, seperti meja, HP, komputer, ya, kapal, kamar, air. Itu semua disebut dengan apa? Isim jamad. Ya, isim jamad artinya benda mati. Taib. Wa anna nasihata wan nura was safara alfazu tusummiya biha anwa'u ukhra minal ma'ani. Taib. Adapun nasihah yaitu nasihat, wan nur cahaya, was safar yaitu bepergian, alfazu tusummiya biha anwa' ukhra minal ma'ani. Itu adalah lafaz-lafaz yang disebut dengan ma'ani. Ma'ani maksudnya yaitu sesuatu yang bisa kita rasakan namun tidak terlihat zat bentuk daripada lafaz makna tersebut. Misalkan cahaya, ya, kata bepergian, dan juga kata cahaya, kata nasihat. Itu semua adalah masuk kepada isim, tapi isim yang bentuknya makna saja, ya, hanya sekedar makna, tidak terlihat bentuk zatnya. Baik. Baik, kita lihat di sini. Walidzalik tusamma kullu kalimatin hadhil kalimat isman. Baik. Oleh sebab itu, setiap nama-nama yang seperti ashkhas, an-nabat, al-hayawan, al-jamad, dan al-ma'ani, itu semua adalah masuknya kepada isim, ya. Walidzalik tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman, yaitu kata isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma bi insan aw hayawan aw jamad aw nabat aw ayu syai'in akhar. Sekali lagi, oleh sebab itu bahwasanya setiap nama yang mengarah kepada manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati atau al-ma'ani, maka itu semua masuk kepada kata isim, ya, kata nama. Baik. Semoga bisa dipahami. Baik. Berikutnya kita lihat di sini. Na'udu lil jumali marratan saniyah fanajidu anna kulla kalimatin min al kalimat raqiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husulin fi'lin fi zamanin khasin. Baik. Kita lihat di sini. Kita kembali kepada bagian yang kedua. Fanajidu anna kulla kalimatin, maka pada bagian yang kedua kita akan melihat kata-kata seperti raqiba yaitu mengendarai, wa yuda'ibu sedang memainkan, wa yahsudu memanen, wa ta'kulu dan makan, tadulu ala husuli amalin fi'lin fi zaman khasin, ya. Itu semua menunjukkan bahwa kata tersebut masuk kepada kata kerja atau kata fi'il, ya. Baik. Seperti telah mengendarai, sedang bermain, sedang memanen, sedang makan, itu semua termasuk kata kerja, ya, yang berkaitan dengan waktu, ya. Baik. Artinya kalimat atau kata raqiba ini dan kata memanen tersebut masuk kepada bagian kata kerja, bukan isim. Baik. Kita lihat lanjutannya. Falafzu raqiba masalan yadulu ala rukubi fi zamil madhi. Maka adapun kata raqiba, kata telah mengendarai, yadulu ala rukub fi zamil madhi, yang menunjukkan perbuatan mengendarainya itu dilakukan pada waktu yang lampau. Baik. Wa yuda'ibu yadulu ala muda'abah
fi zamil hadir awil ati. Adapun al-muda'abah sedang memainkan, itu menunjukkan perbuatan memainkannya tersebut dilakukan pada waktu yang sekarang dan akan datang. Ya, intinya setiap kata yang menunjukkan berkaitan dengan waktu, maka itu disebut dengan fi'il. Baik. Namun nanti kita akan bahas apakah dia termasuk kata kerja yang telah lampau atau kata kerja yang akan datang atau kata kerja perintah. Baik. Intinya yang kita pahami bahwasanya di dalam kalimat atau jumlah mufidah ada kata isim dan ada kata kerja. Baik. Berikutnya yang terakhir, wa 'inda ta'ammul al-jumal as-salis al-akhirah. Baik. Dan ketika kita mengamati kalimat yang ketiga, bagian terakhir, najidu anal kalimat, kita mendapati bahwasanya kata-kata fi, ya, kata-kata fi, ala dan hal idza nutiqa bi kulli minha wahdah lam yafham lahu ma'na kamil. Apabila kata fi ini yang artinya di, ala yaitu di atas, dan kata hal apakah, apabila kita ucapkan satu kata saja dari kata tersebut, lam yafham lahu ma'nan kamil, tidak akan jelas maknanya secara sempurna. Ya, artinya kita menyebut tiba-tiba fi, di, ala, atas, ya, dan apakah, maka ini semua tidak akan memberikan makna secara sempurna, ya, tidak jelas maknanya. Kapan dia menjadi jelas? Ketika dia disambungkan dengan kata-kata yang lain. Kita lihat di sini pembahasannya, wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlatihi zahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat as-salis harfan. Baik. Apabila kita mengucapkan setiap dari kata-kata tersebut, ya, kata di, kata fi, tidak akan jelas maknanya secara sempurna, ya. Namun apabila kita sambungkan dan kata-kata yang lain, maka ia memiliki makna yang jelas. Kita lihat di sini, zahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat as-salis harfan. Ya, baik. Di mana ketika kita menggabungkan kata bantu tersebut, kata di dan kata ala ini, maka dia akan memiliki makna yang jelas apa maksud dari kata tersebut, ya. Dan inilah yang disebut dengan kata huruf, ya, kata huruf. Jadi kata fi, kata ala di atas, dan kata hal apakah, maka itu semua disebut dengan apa? Huruf. Wa kadzalika kullu kalimat allati min hadha naw. Dan begitulah di antara setiap kata-kata macam yang seperti kata di atau kata atas, ini semua masuk kepada bagian kata huruf, ya, atau bisa juga disebut dengan kata sambung, ya, kata sambung. Baik. Sekali lagi, jadi di dalam kalimat tersebut ada kata isim, baik itu isimnya yang bersifat ashkhos, manusia, atau an-nabat, tumbuh-tumbuhan, atau al-jamad, benda mati, atau al-ma'ani, atau makna. Itu semua adalah isim, yang dimana isim tersebut masuk kepada bagian daripada jumlah, atau kalimat. Dan di dalam kalimat tersebut juga ada kata kerja, ya, ada kata kerja. Contohnya tadi kata telah mengendarai dan kata sedang memainkan. Ini semua juga masuk kepada kalimat,
Taib. Dan begitu juga yang terakhir yaitu kata huruf, ya. Jadi di dalam kalimat tersebut ada kata huruf, kata isim dan kata kerja. Taib. Al-qaidah, taib, kita baca kesimpulannya, intisarinya. Al-kalimatu salasatu anwa'. Kata tersebut terdiri dari 3 macam. Ya, ingat, kata tersebut terdiri dari 3 macam. Isim, fi'il, huruf. Itu kata isim, kata nama, wa fi'li, kata kerja, wa harfun, dan huruf. Fal ismu, adapun isim, ya, kullu lafzin yusamma bi insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw ayu syai'in akhar. Maka adapun pengertian isim yaitu setiap lafaz yang dinamai dengan manusia, aw hayawan atau hewan, aw nabat atau tumbuh-tumbuhan, aw jamad atau benda mati, aw ayu syai'in akhar atau yang semisalnya. Contohnya juga al-ma'ani, maka itu semua adalah masuk kepada isim. Taib. Wal fi'lu, adapun fi'il, kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zaman khasin. Taib. Adapun fi'il atau kata kerja, apa pengertiannya? Setiap lafaz, ya, ucapan yang menunjukkan perbuatannya itu berkaitan dengan waktu, pada waktu yang tertentu, maka ini masuk kepada fi'il atau kata kerja. Taib. Wal harfu, adapun huruf, kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairih. Taib. Adapun pengertian huruf, setiap lafaz, ucapan yang tidak nampak maknanya dengan sempurna kecuali ia harus digandengkan dengan kata-kata yang lain. Taib. Jadi di dalam jumlah mufidah tersebut, di dalam kalimat sempurna tersebut, di dalamnya ada kata kalimat isim, kata isim, dan kata kerja, dan juga huruf. Ya, taib. Inilah penjelasan kita di bab yang kedua atau bagian yang kedua dalam pembelajaran nahwu. Ya, kaidah bagaimana kita memahami bahasa Arab. Ya, taib. Kedudukan kalimat dalam bahasa Arab. Taib. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa dipahami, dan adapun kiranya ada hal-hal yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan di komentar, ya. Insyaallah kita akan menjawabnya. Wa hadza minni aqulu syukran ala ihtimamikum istima'ikum. لعل الله أن يسهل لنا في دراسة اللغة العربية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.